kalau kita itu kalau bangun tidur, khususnya kalau bangun tidur siang ya, itu badan terasa sangat pegal-pegal. Jam berapa Bu bangun tidur siangnya? Sakit, Jam berapa bangun tidur siangnya? Kadang-kadang siap zuhur, ada juga kadang-kadang siap asar. Ya. Tidurnya jam berapa, bangun jam berapa? Kalau tidur jam 9:30, bangunnya sekitar jam 1 atau jam 2. Ya, terus? Itu terasa badan itu sangat lemas dan pegal-pegal, capek, dan kepala terasa pusing. Cukup? Baik, terima kasih Ibu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui permasalahan tidur. Ada 2 waktu di malam hari yang tidak boleh tidur, ada 2 waktu di siang hari yang tidak boleh tidur. Pertama di malam hari. Di malam hari ada 2 waktu yang tidak boleh tidur. Yang pertama adalah ketika matahari tenggelam, itu sudah masuk malam namanya. Matahari tenggelam sampai hilangnya syafaq barat, artinya sampai sholat isya. Ya. Matahari tenggelam sampai sholat isya itu tidak boleh tidur. Jadi sehabis sholat isya dan kesana baru boleh tidur. Itu satu waktu. Itu tidak boleh tidur. Ya, dan itu tidak baik bagi kesehatan. Ya, karena ini aktivitas penguatan ginjal dan kantong kemih. Kemudian di pagi yang kedua, waktu yang kedua adalah sehabis sholat subuh sampai matahari terbit. Ini juga nggak boleh tidur. Sehabis sholat subuh dan matahari terbit itu tidak boleh tidur. Ya, ada dari sisi kesehatan ya, kita bahas dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi syar'i bisa ditanyakan ke Ustaz. Dari sisi kesehatan maka sehabis subuh sampai ke pagi hari matahari terbit, ini harusnya digunakan untuk bergerak tubuh ya, atau berjaga, dikarenakan sehabis mencerna makanan di malam hari ya, maka makan itu menjadi saripati dan menjadi tenaga, sehingga harusnya bersirkulasi. Tidak boleh tidur lagi. Kalau tidur lagi maka akan menghabiskan saripati lagi dan justru akan membuat permasalahan atau penyakit. Ini malam. Adapun di siang hari ada 2 waktu yang tidak boleh tidur. Yang pertama, dari matahari terbit sampai selesai waktu duha. Dari matahari terbit sampai selesai waktu duha. Berarti menjelang zuhur ya. Qailulah itu menjelang zuhur. Bukan di waktu duha. Yang kedua, sehabis asar sampai maghrib, itu tidak boleh. Bahkan sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengutip perkataan salah seorang ulama bahwasanya barang siapa yang tidur sehabis asar kemudian akalnya dicabut, jangan salahkan melainkan diri sendiri. Sehabis asar sampai maghrib, sampai matahari terbenam, itu tidak boleh tidur. Dan begitu pula sehabis matahari terbit sampai selesai waktu duha, itu tidak boleh tidur. Artinya di sini kalau tadi saya dengar ibu tidur jam berapa? 10. Itu masih waktu duha. Ya, masih waktu duha. Di mana waktu tersebut digunakan untuk tubuh beraktivitas. Sirkulasi peredaran darah, kemudian distribusi cairan. Ya, bukan dibawa tidur. Kalau dibawa tidur maka seharusnya distribusi jadi tidak distribusi. Maka bisa meningkatkan lemak, produksi gula tidak jadi tenaga, produksi lemak tidak jadi tenaga, akan menjadi bencana, bahkan menjadi penyakit. Nanti tunggu saja sampai selesai waktu duha, menjelang zuhur, selesai waktu duha. Ya, menjelang zuhur sekitar setengah jam tidur silakan. Ya, atau habis zuhur ya, walaupun yang paling bagus ya mepet-mepet zuhur itu tidur. Ya, itu demikian. Jadi sakit ini kekeliruan di tidurnya. Tak boleh tidur jam 10. Memang itu masih waktu duha, itu tidak diperbolehkan tidur jam 10. Jadi yang pertama adalah rubah waktu tidur. Kalau sudah, berarti sekarang kalau sudah terjadi, berarti jadi tinggal pengobatannya ya, Tentunya mendapatkan kesehatannya dengan cara istifraq tadi, mengosongkan materi tadi dengan cara hentikan kebiasaan yang tidak benar tadi ya. Kemudian yang berikutnya, kalau untuk mengatasi pegel-pegelnya, ibu bisa mengkonsumsi temulawak 1 ibu jari, kemudian daun salam 5 lembar, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, saling bagi 2 minum pagi dan sore, bangun tidur dan mau tidur. Tapi kalau selama ibu waktu
waktu duha masih tidur, maka ini juga tidak memberikan solusi memberantas penyakit, tetapi menambahkan lagi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya. Baik.